Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Fitrian Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri, kemudian teman-teman yang kami banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 5 terdiri atas Rosiana Flosya Albia, Salma Khalda Khairunisa, Muhammad Rizky Alayubi, Salvatore Andarevia, Raras Odrafeda, Safina Zahra Dewanti, Wafini Zainal Faiswantoro, Revina Aulia Azhara, dan Rina Aulia Saputri. Teman-teman yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan obat tradisional itu. Jadi obat tradisional itu merupakan bahan ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, persediaan syariah atau organik, ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. CPOTB merupakan aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pembuatan. Baik teman-teman, sekiranya ada 16 aspek yang perlu dipastikan dalam CPOTB, sebagaimana tertera dalam layar. Baik teman-teman, sekiranya ada 16 aspek yang perlu dipastikan dalam CPOTB. Untuk aspek yang pertama yaitu sistem mutu industri obat tradisional yang memiliki tujuan untuk memastikan obat tradisional aman, berkualitas, dan efektif sesuai tujuan penggunaannya. Komponen utamanya terdiri dari CPOTB dan manajemen risiko mutu. CPOTB berguna untuk pengendalian dan produksi sesuai standar yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi mutu produk. Manajemen risiko mutu yaitu evaluasi dan pengendalian risiko dalam proses produksi yang mempengaruhi mutu produk. Selanjutnya ada pengawasan mutu dan pengajian produk. Pengawasan mutu yaitu proses pengambilan sampel, pengujian, validasi, dan dokumentasi untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi. Yang kedua yaitu pengkajian berkala, yaitu mengevaluasi proses, kualitas produk, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu untuk personalia. Untuk personalia sendiri, yang pertama ada prinsip personalia. IOT harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Kemudian, ada beberapa personil kunci, yaitu dijabat oleh personil purna waktu atau penuh waktu, kepala produksi, kepala pemastian mutu, dan juga kepala pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lainnya. Yang pertama itu untuk kepala produksi. Kepala produksi ini bertanggung jawab untuk 1. Memastikan penyiapan obat tradisional, kemudian yang kedua memberikan persetujuan dan juga memastikan bahwa prosedur yang diterapkan secara ketat, kemudian memastikan catatan produksi telah dievaluasi dan juga ditandatangani. Kemudian yang keempat, memastikan pelaksanaan kualifikasi dan perawatan bangunan fasilitas serta peralatan di bagian produksi. Kemudian, memastikan telah dilaksanakannya validasi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu memastikan pelaksanaan dan penerapan pelatihan awal dan berkesinambungan. Kemudian, untuk kepala pengawas mutu, ini bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi persetujuan terhadap spesifikasi, instruksi pengambilan sampel, metode pengujian, dan juga prosedur pengawasan mutu lainnya. Kemudian, memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Kemudian, memberi persetujuan dan juga memantau semua analisis berdasarkan dengan kontrak. Kemudian yang keempat, memastikan pelaksanaan kualifikasi dan perawatan bangunan fasilitas serta peralatan di bagian pengawasan mutu. Yang kelima, yaitu memastikan bahwa validasi yang tepat telah dilaksanakan. Kemudian yang keenam, memastikan bahwa pelatihan awal berkesinambungan bagi personil di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan juga produk yang jadi sesuai dengan hasil evaluasinya. Kemudian untuk pelatihan bagi semua personel hendak dilakukan oleh IOT.
di mana pelatihan ini terdiri dari pelatihan yang diberikan secara spesifik dan berkesinambungan. Pelatihan ini diberikan oleh orang yang terkualifikasi. Prosedurnya harus dipahami dan dipatuhi secara ketat oleh setiap personal yang bertugas di area produksi maupun pengawasan. Kemudian ada konsultan. Nah, untuk konsultan ini sendiri, dia hendaklah memiliki pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman yang memadai atau kombinasi untuk memberi saran atas subjek yang dia kuasai. Kemudian, data yang mencakupi nama, alamat, kualifikasi, dan jenis layanan harus diberikan oleh para konsultan harus dijaga dengan baik. Aspek yang ketiga yaitu bangunan dan fasilitas terdiri dari area penimbangan, area produksi, area penyimpanan, area pengawasan mutu, serta sarana pendukung. Untuk prinsipnya, bangunan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Lalu untuk area penimbangan, penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Untuk area produksi, tata letaknya sendiri dirancang untuk yang pertama memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan mengikuti urutan tahap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. Yang kedua yaitu mencegah kesesakan dan ketidakteraturan. Yang ketiga memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Selanjutnya ada area penyimpanan. Area penyimpanan hendaklah diventilasi dengan baik dan wadah hendaklah diletakkan sedemikian rupa sehingga memudahkan sirkulasi udara. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk. Lalu selanjutnya area pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari area produksi. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Luas ruangan hendaklah memadai untuk mencegah pencampur bauran dan kontaminasi silang. Hendaklah disediakan tempat penyimpanan dengan luas yang memadai untuk sampel, baku pembanding, pelarut, reaksi, dan dokumen. Lalu ada sarana pendukung, fasilitas untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri, dan toilet hendaklah disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Ruangan ganti pakaian untuk area produksi hendaklah berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi. Letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan hendaklah terpisah dari area produksi. Apabila suku cadang, aksesoris mesin, dan perkakas bengkel di area produksi, hendaklah disediakan ruangan atau lemari khusus untuk penyimpanan alat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada peralatan, di mana prinsipnya adalah desain dan konstruksi peralatan harus menjamin mutu dan mencegah kontaminasi, kompatibilitas peralatan dengan produk untuk mencegah bahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada desain dan konstruksi, di mana peralatan harus memiliki desain yang tepat, ditempatkan secara benar dan mudah dibersihkan serta dirawat untuk mencegah kontaminasi dan menjaga mutu produk. Peralatan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan yang dapat mempengaruhi kualitas obat. Selanjutnya yaitu ada pemasangan dan penempatan. Peralatan harus dipasang untuk mencegah risiko kesalahan dan kontaminasi serta ditempatkan dengan jarak cukup agar tidak terjadi kekeliruan dan kecampur bauran produk. Sabuk dan puli mekanis terbuka harus dilengkapi dengan pengaman. Sistem air, uap, dan udara harus dipasang agar mudah diakses dan diberi penandaan yang jelas. Setiap peralatan utama harus memiliki nomor identitas yang jelas untuk pencatatan dan peralatan yang rusak harus dikeluarkan dari area produksi atau diberi penandaan yang jelas. Yang selanjutnya adalah pembersihan dan sanitasi peralatan. Peralatan harus dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah digunakan, dengan pemeriksaan kebersihan sebelum pemakaian untuk memastikan tidak ada sisa bahan dari batch sebelumnya. Metode pembersihan seperti vakum atau basah dianjurkan untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Kemudian, pembersihan peralatan yang dapat dipindahkan dan bahan pembersih harus dilakukan di ruangan terpisah dari area pengelolaan. Prosedur tertulis yang rinci mengenai pembersihan dan sanitasi harus dibuat dan ditaati untuk mencegah kontaminasi.
Catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, dan pemeriksaan harus disimpan dengan baik. Disinfektan dan deterjen harus dipantau untuk kontaminasi mikroba dan penyimpanannya harus dalam wadah yang bersih sesuai untuk menjaga waktu tertentu. Kemudian yaitu perawatan-peralatan, di mana peralatan harus dirawat sesuai dengan jadwal untuk mencegah malfungsi dan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Semua kegiatan perawatan dan perbaikan harus dilakukan tanpa menimbulkan resiko terhadap mutu produk dengan prosedur tertulis yang jelas dan dicatat dalam buku log alat termasuk informasi tentang produk yang diolah. Peralatan harus dibersihkan, disimpan, dan disanitasi secara berkala untuk mencegah kontaminasi dari sisa bahan proses sebelumnya. Pembersihan harus dilakukan tepat waktu untuk peralatan yang digunakan secara kontinu, dan semua status kebersihan peralatan harus diinformasikan secara jelas melalui penandaan. Buku log harus menyimpan informasi validasi, pembersihan, dan personel yang terlibat. Selanjutnya yaitu produksi, di mana produksi obat tradisional harus mematuhi ketentuan CPOTB agar obat yang dihasilkan selalu memenuhi standar mutu serta ketentuan izin produksi dan edar. Proses yang jelas dan langkah-langkah kritis harus ditetapkan dan didokumentasikan, terutama pada tahapan awal seperti pengumpulan atau pembudidayaan bahan mangkuk. Selanjutnya yaitu untuk bahan mentah yang berasal dari alam, baik yang dibudidayakan maupun tumbuhan liar, harus melalui pengelolaan dan penanganan yang sesuai. Tahapan awal seperti pemotongan pertama harus dijelaskan dan dilakukan dengan standar yang ditetapkan untuk menghindari kontaminasi dan kerusakan produk. Selanjutnya yaitu ada penanganan bahan dan produksi, di mana selama proses produksi, bahan alam yang diterima harus ditangani dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Pengendalian harus dilakukan untuk menjaga agar bahan tidak terkontaminasi, baik oleh mikroba maupun kontaminasi silang antar produk. Selanjutnya ada pencegahan kontaminasi silang, di mana proses produksi harus diatur untuk menghindari kontaminasi silang, terutama saat menangani produk-produk yang berada di area produksi yang sama. Prosedur pembersihan yang telah divalidasi dengan ketat harus dilakukan untuk menjaga kebersihan peralatan dan fasilitas produksi. Kemudian ada penimbangan dan pengawasan, di mana setiap bahan yang ditimbang harus diperiksa secara independen untuk memastikan ketepatan dan harus diberikan label yang jelas. Penimbangan yang tepat dan sesuai standar sangat penting untuk menghindari penyimpangan dari spesifikasi produk. Dan terakhir ada validasi proses, di mana setiap proses produksi harus diberikan validasi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian mutu produk yang dihasilkan. Validasi ini harus dilakukan secara berkala dan didokumentasikan untuk memastikan semua produk sudah sesuai standar CPOTB. Untuk yang selanjutnya yaitu cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Penyimpanan dan pengiriman merupakan bagian yang penting dalam kegiatan dan manajemen rantai pemasukan obat tradisional yang terintegrasi. Dokumen ini memberikan pedoman bagi penyimpanan dan pengiriman produk jadi dari pabrik ke distributor. Untuk bangunan, fasilitas penyimpanan, dan pergudangan. Pada area penyimpanan produk disimpan dengan cara yang sesuai untuk mencegah kontaminasi, kecampur baruan, dan kontaminasi silang, serta diberikan pencahayaan yang memadai agar semua kegiatan dapat dilakukan secara akurat dan aman. Perlu juga dilakukan rekonsiliasi stok secara berkala dengan membandingkan jumlah persediaan atau stok sebenarnya dengan yang tercatat. Perlu juga dilakukan pemeriksaan jumlah produk pada saat penerimaan untuk memastikan jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam catatan penyerahan dari produksi. Untuk kondisi penyimpanan dan transportasi, kendaraan dan perlengkapan yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, atau menangani produk harus sesuai dengan penggunaannya dan dilengkapi dengan tepat untuk mencegah terganggunya stabilitas produk dan keutuhan kemasan, serta mencegah semua jenis kontaminasi. Yang selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian dari CPOTB yang mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, dan pengujian, serta mencakup organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan. Pengawasan mutu sendiri adalah fasilitas memadai, personal terlatih, dan tersedia prosedur yang disetujui untuk pengambilan sampel, pemeriksaan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, dan bila perlu untuk pemantauan kondisi lingkungan sesuai tujuan CPOTB. Inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Inspeksi diri. Inspeksi diri ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan CPOTB dalam produksi dan pengawasan mutu
serta untuk mendeteksi kelemahan dan menetapkan tindakan perbaikan dengan pelaksanaan secara rutin dan independen oleh petugas yang kompeten. Inspeksi diri harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis yang mencakup standar minimal dan seragam, dengan pertanyaan terkait berbagai aspek, seperti aspek personel, fasilitas, perawatan, penyimpanan, produksi, dan pengawasan mutu, serta dokumentasi dan hasil inspeksi sebelumnya. Inspeksi diri yang menyeluruh setidaknya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Semua hasil inspeksi diri harus dicatat dalam laporan yang mencakup pengamatan dan saran untuk tindakan perbaikan. Juga perusahaan harus memiliki program penindaklanjutan yang efektif dengan evaluasi berkala oleh manajemen terhadap laporan dan tindakan perbaikan yang diambil. Selanjutnya yaitu audit mutu. Penyelenggaraan audit mutu berfungsi sebagai pelengkap inspeksi diri yang meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu. Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau bahkan suatu tim yang dibentuk khusus oleh manajemen perusahaan dan dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak. Selanjutnya yaitu audit persetujuan pemasok. Kepala Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui pemasok yang dapat diandalkan dalam menyediakan bahan awal dan bahan pengemas yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Daftar pemasok yang disetujui harus disiapkan, dikaji ulang secara berkala, dan mencakup evaluasi berdasarkan riwayat pemasok serta sifat bahan yang dipasok. Pemasok yang telah disetujui perlu dievaluasi secara berkala dan jika diperlukan, audit harus dilakukan untuk menilai kemampuan mereka dalam memenuhi standar CPOTB. Kemudian untuk aspek selanjutnya, keluhan dan penarikan produk. Untuk prinsipnya, apabila ditemukan produk yang beredar tidak sesuai dengan izin edarnya, hendaklah dilaporkan kepada Badan POM atau otoritas pengawas obat terkait sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Personel dan pengorganisasian yang berpengalaman dalam bidangnya hendaklah bertanggung jawab untuk mengelola investigasi keluhan dan cacat mutu. Kemudian prosedur penanganan dan investigasi keluhan termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi, hendaklah tersedia prosedur tertulis yang menguraikan tindakan yang diambil setelah menerima keluhan. Kemudian untuk investigasi dan pengambilan keputusan, cacat mutu hendaklah dilaporkan tepat waktu oleh pabrik pembuat kepada pemegang izin edar dan dari semua otoritas pengawas obat. Kemudian untuk analisis akar masalah dan tindakan korektif dan pencegahan, tingkat analisis akar masalah yang tepat hendaklah diterapkan selama investigasi cacat mutu. Kemudian untuk penarikan produk dan kemungkinan tindakan mitigasi lain, selain penarikan produk, perlu dipertimbangkan tindakan tambahan untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat cacat mutu. Kemudian untuk aspek selanjutnya adalah dokumentasi dengan prinsip tujuan utama sistem dokumentasi yang digunakan haruslah untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada semua aspek mutu produk. Kemudian dokumentasi CPOTB yang diperlukan berdasarkan jenis adalah dokumen induk industri obat tradisional, yang mana merupakan dokumen yang menjelaskan aktivitas terkait CPOTB. Ada 2 jenis dokumentasi utama yang digunakan. Yang pertama adalah prosedur atau instruksi yang berisi petunjuk persyaratan dan catatan atau laporan. Kemudian pelaksanaan dokumentasi yang tepat hendaklah diterapkan sesuai dengan jenis dokumen. Kemudian semua jenis dokumen hendaklah ditetapkan dan juga dipatuhi. Untuk cara dokumentasi yang baik, pencatatan yang ditulis tangan hendaklah jelas, terbaca, dan tidak mudah terhapus. Untuk penyimpanan dokumennya sendiri hendaklah dijelaskan dengan baik, catatan mana yang terkait dengan tiap kegiatan pembuatan dan tempat penyimpanan catatan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan alidaya, yang dimana prinsip dari kegiatan alidaya ini sendiri merupakan hendaklah dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang secara jelas menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihaknya. Kemudian bagi yang pemberi kontraknya ini, SMIOT pemberi kontrak hendaklah mencakup pengawasan dan pengkajian terhadap kegiatan alidaya. Lalu sebagai penerima kontraknya, nanti hendaklah memastikan bahwa semua produk, bahan, dan transfer pengetahuan yang diterima sesuai dengan tujuan alidaya. Nah, untuk yang kontraknya ini sendiri, yaitu hendaklah menguraikan secara jelas pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan setiap tahapan kegiatan alidaya tersebut. Selanjutnya ada aspek kualifikasi dan validasi. Yang pertama ada prinsip. CPOTB mempersyaratkan industri obat tradisional mengendalikan aspek kritis kegiatan yang dilakukan melalui kualifikasi dan validasi sepanjang siklus hidup produk dan proses. Tiap perubahan yang direncanakan terhadap fasilitas peralatan, sarana penunjang, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaklah didokumentasikan secara formal dan dampak terhadap status validasi atau strategi pengendalian nilai. Kemudian, yang kedua ada tahap kualifikasi untuk peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem, yaitu ada spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP atau juga disebut dengan User Requirement Specification atau URS. Kemudian yang kedua ada kualifikasi desain. Kemudian yang ketiga ada kualifikasi instalasi. Kemudian yang keempat ada kualifikasi operasional. Kemudian yang kelima ada kualifikasi kinerja. Selanjutnya ada validasi proses. Validasi proses hendaklah menetapkan bahwa semua atribut mutu dan parameter proses yang dianggap penting untuk memastikan keadaan terkendali dan mutu produk yang memenuhi persyaratan dapat dipenuhi secara konsisten oleh proses tersebut. Dasar penetapan parameter proses dan atribut mutu yang kritis atau tidak kritis hendaklah dengan jelas didokumentasikan mempertimbangkan hasil penilaian risiko. Kemudian ada validasi pembersihan. Validasi pembersihan hendaklah dilakukan untuk mengkonfirmasi efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang kontak dengan produk. Bahan simulasi dapat digunakan dengan justifikasi ilmiah yang sesuai. Bila peralatan sejenis dikelompokkan bersama, dibutuhkan justifikasi untuk menentukan peralatan yang akan divalidasi. Kemudian yang terakhir ada validasi metode analisis. Semua metode analisis yang digunakan dalam kualifikasi, validasi, atau pembersihan hendaklah divalidasi dengan batas deteksi dan kuantifikasi yang tepat, jika perlu seperti yang didefinisikan pada bab 7 pengawasan mutu. Selanjutnya yaitu sistem komputerisasi. Prinsip dari sistem komputerisasi ini yaitu seperangkat komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang bekerja sama melakukan fungsi-fungsi tertentu. Untuk manajemen resiko dari sistem komputerisasi ini yaitu keputusan mengenai tingkat validasi dan pengendalian integritas data harus berdasarkan sebuah penilaian risiko yang terjustifikasi dan terdokumentasi dari sistem komputerisasi. Untuk personal dari sistem komputerisasi ini harus memiliki kualifikasi yang sesuai, tingkat akses dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas mereka. Selanjutnya, untuk pemasok dan penyedia jasa, yaitu sistem mutu dan informasi audit yang berkaitan dengan pemasok atau pengembang perangkat lunak harus tersedia bagi inspektur berdasarkan permintaan. Selanjutnya, cara pembuatan bahan aktif. Tujuannya yaitu untuk memberikan panduan mengenai cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik atau CPBAOTB menurut sistem yang sesuai untuk mengelola mutu. Aneks ini juga digunakan untuk membantu memastikan bahwa bahan aktif obat tradisional atau BAOT memenuhi persyaratan mutu dan kemurnian yang diklaim atau sifat yang dimilikinya. Ruang lingkup. Aneks ini mencakup BAOT yang dibuat dengan cara ekstraksi, kultur, jaringan, atau fermentasi, perolehan kembali, atau kombinasi apapun dari proses tersebut. Untuk cara pembuatan bahan aktif, itu bisa dilihat pada tabel tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu sampel pembanding dan sampel pertinggal.
Prinsipnya ini sendiri yaitu sampel diretensi untuk dua tujuan. Pertama, menyediakan sampel untuk pengujian dan kedua, menyediakan spesimen produk jadi. Karena itu pula, sampel ini dibagi menjadi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu sampel pembanding, yang dimana sampel pembanding ini sampel suatu batch dari bahan awal, bahan pengemas atau produk jadi yang disimpan untuk tujuan pengujian apabila ada kebutuhan selama masa simpan dari batch terkait. Bila stabilitasnya memungkinkan, sampel pembanding dari tahap proses kritis, misal yang memerlukan pengujian dan pelulusan atau produk antara yang dikirim di luar dari pabrik hendaklah disimpan. Kemudian yang kedua yaitu sampel pertinggal. Sampel pertinggal ini sendiri merupakan sampel produk jadi dalam kemasan lengkap dari suatu batch disimpan untuk tujuan identifikasi sebagai contohnya yaitu tampilan, kemasan, label, brosur, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan apabila dibutuhkan selama masa edar batch terkait. Pengecualiannya dapat diberikan bila persyaratan di atas dapat dipenuhi tanpa penyimpanan sampel duplikat, misalnya pada jumlah yang kecil, dikemas untuk berbagai pasar, atau obat tradisional yang diproduksi sangat mahal. Selanjutnya yaitu untuk manajemen resiko mutu. Untuk manajemen resiko mutu sendiri ada dua hal. Yang pertama yaitu definisi dan yang kedua adalah prinsip. Untuk definisi sendiri, manajemen risiko mutu adalah suatu proses sistematis yang melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi, dan juga pengkajian risiko mutu obat tradisional. Kemudian, untuk prinsipnya ada tiga hal. Yang pertama yaitu evaluasi risiko terhadap mutu dilakukan berdasarkan dengan pengetahuan secara ilmiah, pengalaman dengan proses yang sudah disetujui, dan pada akhirnya dikaitkan pada perlindungan konsumen. Untuk yang kedua yaitu tingkat upaya pengambilan tindakan, formalitas, dan dokumentasi dari proses MRM sepadan dengan tingkat resiko. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah contoh proses dan aplikasi dari MRM dapat dilihat di Aneks 4 Manajemen Risiko Mutu atau ICH Q9. Teman-teman kami hormati, demikian presentasi hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Bila mana ada yang mau dikonfirmasi ataupun ada yang bertanyakan, kami sangat terbuka. Kemudian apabila ada kesalahan ataupun hal yang kurang dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.